ya Lutfi. Assalamualaikum ya Haji ya Lutfi. Assalamualaikum ya Haji ya Lutfi. Assalamualaikum ya Haji ya Lutfi. Sehari waktu yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira. Menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil. Membaca Quran, sholat tarawih, berlatih iman sedari kecil. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Bila dendam habis di hari lebaran, ingat air wal faizin. Maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyat yang makmur terjamin. Dari senyawa penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik kereta listrik kering, hilir mudik jalan kaki licak sampai sore. Belum salaman Pak. Pakai sendal, maaf ya Bu. Saya lagi sakit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, itu yang paling penting. Yang saya hormati Waketum Pak Ahmad Sucipto. Yang saya hormati juga seluruh jajaran pengurus Sekjen dan seluruh jajaran pengurus Kopabri beserta ibu-ibu. Kemudian yang saya hormati Pak Mustafa, Pak Togar, dan Pak Dar, ya, Sekjen ini dari pengurus IKAL. Ya, terima kasih untuk sudah bisa hadir ya. Dan hadirin hadirat yang berbahagia.
Ya, hari ini sengaja saya adakan acara seperti ini karena memang sudah 3 tahun saya Linda ini tidak pernah merayakan hari halal bihalal, tidak pernah menyelenggarakan halal bihalal. Ya, padahal kan kita banyak kawan, banyak ya, organisasi yang kita berkecimpung juga banyak, maka kami memutuskan untuk tahun ini kita harus adakan halal bihalal. Ya, hari ini dengan Bapak Abri dan sebagian dari pengurus Ikal, sebetulnya saya maunya juga sama Ikal nanti ya, tapi nanti deh ya, kalau hajat sudah selesai ya, bagus ya. Kemudian nanti ada acara tanggal 8 kami akan adakan acara ini lifting-liftingan ya. Liftingnya Pak Rujuan 68 beserta ibu-ibu dan warakawuli. Itu tanggal 8, terus tanggal 9 nanti kami akan adakan acara dengan keluarga besar binaan kita seperti Paguyuban Citra, kemudian PASKI, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia, karena saya ketua pembinanya, kemudian GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda, karena saya ketua Dewan Pembina juga, kemudian dari Pancasila, Universitas Pancasila, dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya. Jadi tanggal 9 kita akan kumpul. Ya. Itulah kira-kira kegiatan refund saya, karena memang sudah 3 tahun saya tidak pernah aktif dalam halal bihalal. Jadi saya terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian pada hari ini. Dan insya Allah nanti untuk Ikal, Pak Mus, ya nanti deh habis gawe itu ya. Yang penting mudahnya harus berjalan dengan aman, lancar, tertib. Ya. Bagi seluruh ini kepada Pak Pabri dulu ya, dan keluarga besar Pak Pabri. Nanti Linda kalau sama ibu-ibu ada langsung gak usah. Jadi kepada rekan-rekan Pak Pabri, termasuk juga Inko Pabri, ya, para purnawirawan. Sebetulnya makna dari Idul Fitri ini kan kita kembali ke fitrah, kita saling memaafkan. Jadi setelah kita memperingati Idul Fitri ini, tentunya kita harapkan semuanya menjadi teduh, semuanya menjadi damai gitu. Dan itu harapan kita semua. Tetapi pada kenyataannya kok saya melihat kok malah makin seru. Ini aneh. Nah, oleh karenanya mungkin ini kepada seluruh anggota Pabri, Inko Pabri, dan purnawirawan sebetulnya ya. Nanti saya akan komunikasi dengan PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Legiun Veteran. Kita akan komunikasi, adakan pertemuan komunikasi ya, bahwa menghadapi situasi seperti ini, yang paling saya dambakan adalah kita semua harus sadar bahwa kita ini sudah purna tugas. Purnawirawan itu sudah purna tugas, tapi belum purna pengabdian. Nah, dalam melanjutkan pengabdian ya, sebagai purnawirawan, maka seharusnya kita tetap berpedoman kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan untuk polisi Tribrata. Itu pedoman kita, walaupun kita sudah purna tugas, sudah purnawirawan. Ya. Tapi dalam melanjutkan pengabdian, inilah pedoman kita. Dan insya Allah kalau kita mempedomani ini, para purnawirawan TNI mempedomani Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Polri mempedomani Tribrata, mungkin ya rasanya kok tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Ada purnawirawan junior maki-maki seniornya, maki-maki pemimpin, itu tidak ada di dalam lingkup kehidupan Sabta Marga dan Tribrata. Tidak ada itu. Kalau ini saya agak kaget, ada seorang junior maki-maki
Seniornya yang kebetulan presiden pula dia. Aneh saya. Kok bisa terjadi begitu? Dan saya untuk itu saya mohon betul ya, kepada seluruh purnawirawan jajaran Pepabri dan insya Allah besok di PPAD, PPAR, PPAU, PPPOMI juga akan saya sampaikan, pegang teguh Sabta Marga. Salah satu contoh saja lah dari Sabta Marga. Marga pertama apa sih? Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersediakan Pancasila. Marga kedua apa? Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak monogami. Kan begitu. Jadi artinya kalau dalam situasi negara bangsa sekarang ini ada pemikiran, ada satu kekuatan yang berpikiran ingin merubah NKRI, rubah Pancasila, itu pemikiran yang sesat. Maka tugas kita adalah harus meluruskan pemikiran yang sesat ini. Jangan malah kita terjun ke situ, ikut-ikutan ke situ. Bukan itu prajurit Sabta Marga. Ya, kita sekali prajurit tetap prajurit, sekali pejuang tetap pejuang, sekali bayangkara tetap bayangkara. Ada junior maki-maki senior, ada jenderal maki-maki institusi polisi. Itu aduh, jangan deh ya. Kita harus hargai mereka-mereka yang berdinas itu. Saya pernah menegur seorang jenderal yang di Taman Makam Pahlawan maki-maki petugas. Saya bilang, jangan begitu, memang Anda jenderal, mereka cuma mayor, cuma bintang, tapi mereka adalah petugas. Kita dulu pernah bertugas seperti mereka, hormati mereka. Jangan karena aku jenderal lantas seenaknya memaki-maki petugas. Ini saya rasa perubahan mental, sikap mental ini betul-betul harus dipelopori oleh kita deh. Ya. Pepabri, ingat ya, saya selalu menekankan kepada seluruh jajaran, termasuk di IKAL juga. Ya. Jati diri. Pertama, kita berwatak pejuang. Watak pejuang itu apa? Peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Contoh kecil saja, ada bencana di Sumatera sana, di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ada kepedulian kita. Mungkin setitik ya apa yang kita berikan kepada mereka, tapi ada perhatian. Itu kepedulian kita terhadap perkembangan situasi kondisi bangsa. Demikian pula di sektor lainnya, sektor ekonomi, politik. Kalau kita mampu memberikan sumbangsi kepada pemerintah, berikanlah sumbangsi itu, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak mengundang kegaduhan. Ini watak pejuang seperti itu. Yang kedua, ciri kedua adalah berwawasan negarawan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, kita rencanakan. Semua diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai. Itu dua jati diri ini. Dan saya rasa Pak Mus, ya, di IKAL pun kan, Pak Dar, ya Anda kan mendengar terus apa yang dua jati diri ini. Tetap kembangkan ini. Kembangkan ini. Maka lahirlah tema pengabdian kita kepada bangsa ini. Kalau di IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa. Kalau di Pepabri, kita sebagai pemersatu bangsa. Jadi dimanapun anggota Pepabri berada, maka tugas mulianya adalah menjaga persatuan kesatuan bangsa. Jangan malah kita terjun ke perpecahan bangsa. Ini saya rasa ya, ini tausiah apa nih? Tausiah, bukan tausiah agama ini ya. Dan ibu-ibu juga begitu. Kenapa? Ibu aku ya, juga begitu. Kalau suaminya seperti itu, ibu-ibunya harus lebih dari itu. Baik, saya rasa itu. Jadi kita berharap ya. Sering saya utarakan, kita ini aneh kalau bangsa Indonesia ini tidak menjadi bangsa yang besar. Itu aneh.
persyaratan untuk jadi bangsa yang besar itu ada semua pada kita. Letak geografis, strategis, demografi, kependudukan nomor 4 di dunia, kekayaan alam, loh, lihat itu kekayaan alam kita, melimpah loh. Negara lain tuh hijau matanya lihat kekayaan alam kita. Ini 3 syarat untuk menjadi bangsa yang besar. Tapi nyatanya apa? Kok sulit sekali kita menuju ke bangsa besar ini? Pertanyaannya, kenapa kok sulit? Ada apa kok sulit? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan yang kita buat sendiri. Jadi saya minta kepada Pak Fabri dan harapan saya bukan ketua umum IKA, harapan saya sampaikan kepada Pak Mus dan semua rekan-rekan yang ada. Jadilah kita alat penguasa, penjaga persatuan bangsa, penjaga keutuhan bangsa. Itu loh. Ini harapan saya kepada saudara-saudara. Pak Fabri, karena Pak Fabri, Pak Mus, Pak Togar, Pak Fabri mayoritas juga lulusan Lemhanas, IKA, anggota IKA. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dengan situasi Lebaran Idul Fitri yang sudah baru saja kita lalui ini akan membawa kesejukan lah pada kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan kalau tidak bisa menyejukkan, wahai orang-orang yang ya berpengaruh ya. Kalau tidak bisa menyejukkan, jangan memanaskan. Itu saya rasa ya. Dinda mau tambahan? Boleh. Dan ini bisa kita camkan, tapi saya mungkin secara khusus pesan pada kita semua untuk jaga kesehatan, kemudian tetap bersama-sama bergandengan tangan, dan mungkin ada keprihatinan kita dengan kejadian kemarin di Libanon yang telah gugur ya, prajurit-prajurit terbaik kita. Mungkin nanti siapa Pak Yani ya, mungkin kita juga bisa panjatkan doa sebagai bagian dari TNI Polri. Kita mendoakan semoga arwah almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Saya rasa bagi kami yang istri prajurit, kejadian itu sangat memukul kami perasaan, dan kita punya anak-anak yang tentara juga ya, yang sewaktu-waktu ditugaskan di medan luar negeri maupun di dalam negeri. Itu bukan hal yang mudah, tapi mudah-mudahan ini semua bisa kita terima dengan penuh keikhlasan, dan keluarganya diberi kekuatan. Tambahannya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya boleh juga ya. Juga saya mohon Pak Yani nanti dalam doa. Ayo kita doakan seluruh keluarga bangsa Fabri, keluarga Sawika, dan dalam keadaan kesehatan yang terbaik. Ya Pak Yani ya, Pak Yani hadir kan? Mata saya tuh sudah mulai siap. Oh ya? Oh selamat dong. Selamat ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya dan istri menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita song-song masa depan bangsa ini dengan penuh keyakinan kalau kita menjadi bangsa yang besar. Boleh saya dijawab dengan suara yang keras. Siap semua? Siap. Oke, siapa kita? Indonesia. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum DPP Fabri, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, yang kami hormati Wakil Ketua Umum Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto,
Bapak Sekjen dan segenap pengurus DPP Papri, para tamu undangan yang mohon maaf kami tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, tentu satu kehormatan bagi kami diberi kesempatan. Kalau bahasa tentaranya sebenarnya tugas itu yang nggak bisa ditolak. Tapi dalam hati ini saya maknai sebagai kesempatan untuk menyampaikan apa yang disampaikan dengan hikmah Idul Fitri atau halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya substansi dari halal bihalal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Halal bihalal itu mulai dari puasa Idul Fitri sampai halal bihalal itu sebetulnya Allah menghendaki kepada kita. Kehidupan kita itu diwarnai dengan kedamaian. Karena produktivitas hidup ini, kalau ruang ini damai. Dan damai itu hanya hadir kalau ada suasana batiniah yang mampu memaknai apa sebetulnya hidup ini yang dikehendaki oleh Allah. Allah menciptakan manusia itu jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dan manusia pada umumnya agar hadir di dunia itu menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu ya rahmat bagi sesama manusia, sama makhluk yang lain, dan termasuk tadi yang singgung kekayaan alam yang ada ini harus disentuh oleh manusia dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah, sehingga betul-betul menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Sebab kalau caranya bukan yang seperti dikehendaki oleh Allah, bisa menjadi persoalan, bukan menjadi suatu rahmat, tetapi bisa menjadi bencana. Maka soal cara dan bagaimana manusia melaksanakan amanah kekhalifahan itulah penting. Dan untuk mengingatkan ini, Allah punya mekanisme untuk mengingatkan kembali, kita diperingatkan kembali akan tugas ini, yaitu dengan puasa bulan Ramadan. Substansi puasa bulan Ramadan ini adalah pengendalian diri sebetulnya. Gambarkan kalau 1 tahun mungkin orang dengan kesibukan dunianya silang sengketa dalam persoalan ini, maka Allah kembalikan, ayo kembali lagi. Maka Idul Fitri sering ada ungkapannya adalah minal aidin wal faizin, bersalaman dengan rasa senang, bahagia, penuh rasa syukur. Minal aidin wal faizin, kita bersyukur termasuk orang yang diberi kesempatan kembali dan memperoleh keberuntungan. Kembali apa? Kembali dalam kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan untuk terlatih kembali menjadi orang-orang yang baik, yang mampu mengendalikan diri, mampu merenungkan apa sesungguhnya hidup. Oleh karena itu, kalau orang memperoleh kemenangan setelah bulan puasa itu bukan sekedar karena puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi sumber kemenangannya ada pada apa yang dibalik puasa itu, yaitu man rosoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi perilaku puasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, yang Allah juga batasi waktunya yang toleransi, tidak menjadikan menyiksa gitu. Tapi yang penting perenungannya, yaitu melakukan sesuatu didasari oleh keimanannya. Ini perintah Allah loh. Kenapa? Karena di sana ada ilmunya. Kenapa kita diperintahkan puasa? Ada ilmunya, harus dipelajari. Itu namanya waktu sabar. Kita menjalankan puasa karena taat kepada Allah Sang Pencipta. Kita yakini Allah memerintahkan tujuannya baik. Dan ikhtisaban, kita merenungkan. Mulai dari ilmunya, kita menerapkannya, dan hasilnya yang harus tercapai apa? Maka kita kembali kepada fitrahnya. Fitrah kita adalah sebagai kepanjangan tangan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, untuk menjadikan dunia ini damai, tentram, dan produktif. Maka yang disampaikan Pak Ketum tadi saya kira memang harus menjadi renungan kita semua. Semua orang, bukan hanya orang Indonesia, dunia pun mengatakan Indonesia adalah mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Dan kalau belum berbahagia, sama pertanyaan Pak Ketum tadi, ada apa? Maka untuk ini saya di dalam surat Al-Baqarah, saya baca terlalu panjang, tapi intinya
ada perdebatan. Ketika Allah menjelaskan makhluk yang lebih dulu itu malaikat. Ketika Allah menciptakan Adam dan nanti tentu dengan keturunannya, Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menghadirkan manusia ini sebagai khalifah kami. Ternyata malaikat melihat Adam dan keturunannya itu dibaca oleh malaikat adalah qala atajalu fiha mayyusfiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah Engkau akan menciptakan wakilmu di bumi ini adalah makhlukmu yang berpotensi membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Pertanyaan malaikat begitu melihat manusia ini. Kenapa? Karena tahunya malaikat itu hanya taat saja kepada Allah, sami'na wa atona. Sedangkan manusia dilihat gelagatnya nggak begitu. Allah tidak mengatakan kamu benar, kamu salah. Allah hanya mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Apa yang diketahui Allah tentang manusia? Manusia itu diciptakan oleh Allah seperti tadi. Diberi kewenangan wakil Allah untuk mengelola alam semesta. Oleh karena itu, kalau manusia terlanjur diingatkan, puasa mengembalikan kita agar kita melalui hidup ini dengan cara-cara pengendalian diri. Tadi Pak Ketua mengatakan, kenapa kita nggak bisa berkembang? Karena gaduh. Kegaduhan terjadi karena tidak mampu memaknai. Ya, jadi mohon maaf mungkin istilah kami saya tidak mampu. Kita tidak mampu memaknai perbedaan, baik perbedaan pendapat, padahal perbedaan itu didatangkan oleh Allah agar manusia maju saling melengkapi. Oleh karena itu jangan merasa lebih sendiri, sebenarnya gitu. Lebihmu itu ada yang manusia dan lebih yang lain. Dan kalau yang lebih-lebih ini dikomunikasikan dengan cara baik, insya Allah akan menjadi kekuatan. Karena tidak ada kekuatan yang dibangun oleh hanya satu orang yang sama. Sebuah organisasi pasti ada departemen yang berbeda. Kadang-kadang kalau menyelesaikan masalah ada perdebatan. Perdebatan itu sesuatu yang wajar. Bahkan dikatakan dalam Islam, kalau orang ngajak kepada orang lain itu, pertama bil hikmah. Ajaklah. Utuh ila sabil rabbika bil hikmah. Ngajaknya itu dengan arif bijak. Arif bijak itu memahamilah lingkungan dengan siapa bicara. Yang kedua, wal mau'idul hasanah. Bahasa yang baik. Bukan mencela-cela, bukan memarah-marah, bukan. Bahasa yang baik, yang bisa dirasakan. Yang ketiga, kalau ada potensi berdebat, karena tadi ngomong perbedaan itu pasti ada. Memang Allah ciptakan itu, keniscayaan berbeda itu, supaya saling mengisi, saling maju. Wajadilhum billati ahsan. Kalau toh perbedaan harus menimbulkan diskusi, kalau akan meningkat berdebat, maka billati ahsan. Tetaplah berdebat, tapi cara yang baik. Apa yang cara yang baik? Allah sudah membekali, diberi ilmu. Maka berdebatlah dengan ilmu. Jangan nafsu. Nah ini yang penting. Jangan nafsu. Zaman Nabi ada namanya perang Badar. Perang yang harus terjadi, perang Badar yang mati-matian. Semua dengan alasannya masing-masing. Ketika perang Badar selesai, ada dua korban dari Nabi Muhammad maupun dari musuhnya. Sangat menyedihkan, mengerikan ini. Artinya mempunyai kenangan yang agak sedemikian rupa karena begitu hebatnya pertarungan ini. Dan ketika Nabi Muhammad dengan jumlahnya yang kecil, dia menang. Dia mengingatkan, kalau toh kita menang, karena niat kita yang baik. Dan yang kedua, dia ingatkan, kita baru saja selesai perang kecil dan akan menuju perang besar. Pada waktu itu, perang Badar itu dianggap oleh kaum yang ada perang yang mati, perang besar. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang besar seperti apa lagi yang lebih hebat dari ini? Rasulullah menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Jangan kemenangan ini menjadikan kamu nanti bercerai-berai dengan kamu sendiri memperoleh kemenangan. Dan ini terbukti ketika perang berikutnya, perang Uhud, terjadi perselisihan berebut harta rampasan. Kalah karena orang sibuk harta rampasan, diserang oleh mulut dari belakang, kalah. Padahal pada perang Badar sudah ada peringatan itu. Itulah kita diperingatkan, dunia ini mungkin bisa salah, kita bisa salah, tapi jangan menganggap biasa saja salah itu. Salah itu harus tebusi. Maka antara lain kita dimanai dengan bermaaf-maafan. Jadi
Maka kalau orang sudah selesai berpuasa, Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Gambaran fitrah itu gambarannya seperti bayi. Bayi itu fitrah karena hatinya suci, bersih, tidak punya dosa. Semua orang ingin mendekatinya, ingin menggendongnya. Tidak pernah dilihat apakah bayi ini mancung atau pesek. Tapi kalau bayi selalu menghadirkan aura kedamaian. Bahkan di rumah pun, kalau di rumah ada bayi, pasti ada sesuatu. Kadang-kadang bayi di kasur bisa mempertemukan kakek neneknya, ya bapak ibunya, ya ponaan-ponaan karena ada bayi. Kalau nggak ada bayi, nggak mungkin lah kumpul di kasur sama-sama, karena ada bayi. Oleh karena itu, orang juga nggak pernah marah kalau dikencingi bayi. Jadi, nggak ada orang ada dikencingi bayi, bayinya dibanting, itu nggak ada. Saya pernah ketika mau ada undangan manten, ada teman datang ke rumah, kita waktu itu masih punya anak kecil, digendong bayi anak saya ini. Dia sudah pakai jas, sudah ini menunggu kami dandan, tiba-tiba dikencingi. Masya Allah, saya sebagai orang tuanya kan, Masya Allah, ini orang pakai jas dikencingi anak saya. Saya minta maaf, dan bayi saya nggak dibanting juga, alhamdulillah. Minta maaf, ya. Apa bahasanya? Indah sekali. Nggak apa-apa, ini berkah ini kalau yang ngencingi bayi, bayangkan. Kalau yang ngencingi bapaknya bayi, bisa jotosan. Karena apa? Tidak fitrah lagi. Itulah, mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada fitrah, kita saling melihat dengan begitu indahnya. Kita bertemu semacam itu begitu indahnya. Ada satuan yang mempertemukan kita untuk sama-sama berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik. Oleh karena itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Kita kata-kata yang baik mungkin bisa menyejukkan teman. Ilmu sedikit yang berbeda menambah kekayaan teman. Kita saling mengingatkan menjadi produktif. Itulah barangkali hikmah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena biasanya itu masih ada yang bilang ini kultum aja misalnya gitu ya, 7 menit aja gitu. Mohon maaf kalau lebih dari 7 menit. Dan Bapak Ibu sekalian, bagian dari Idul Fitri ini antara lain adalah karena Idul Fitri kan silaturahmi. Silaturahmi itu akan hadir dalam keadaan senang dan duka. Kalau tadi Bu Agung sambutannya melengkapi Pak Agung, mengingatkan yang meninggal, itulah bagian silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya urusan orang hidup, sampai mati pun di bawah. Bahkan orang-orang tua kita di kuburan sana menunggu, kalau malam Jumat itu kata salah satu kitab, menunggu anaknya membacakan Al-Fatihah, minta diampunkan. Kalau anaknya nggak ada yang mendoakan, dia nangis karena tetangganya dapat kiriman anaknya. Itu silaturahmi, tidak ada terputus sampai mati. Kita punya pahlawan-pahlawan, tidak pernah kita kehilangan itu. Itu yang dikatakan, barang siapa mengendaki umur panjang dan rezeki yang luas, maka sambunglah silaturahmi. Arti umur panjang dalam arti yang sebenarnya mungkin yang kita lihat, yang mestinya 63 bisa menjadi 70-80, tapi di balik itu umur panjang adalah orang-orang yang baik, tidak pernah hilang dari ingatan kita. Itulah para pahlawan. Namanya selalu terlukis, fotonya selalu ada, dan selalu menjadi pelajaran bagi manusia. Oleh karena itu, marilah kepada para pendahulu kita doakan yang hari ini sedang sakit, ya, atau sedang proses penyembuhan dari sakitnya, semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal insya Allah diterima oleh Allah mati syahid karena dia melaksanakan tugas. Allah jelas, barang siapa melaksanakan tugas ikhlas karena Allah dan karena melaksanakan tugas negara, insya Allah mati syahid. Amin. Surga balasannya. Dan bagi yang sakit, orang yang sakit selalu Allah itu bagian dari cintanya kepada orang itu diberi sakit. Itu sebetulnya semua orang kan mengalami. Kalau orang nggak pernah, itu sebenarnya Fir'aun itu nggak pernah sakit, menjadi karena disayangi oleh Allah. Kadang-kadang kita diberi sakit. Saya yakin semua mengalami itu. Dan bagi yang sakit pasti ada nilai itu sendiri. Dan bagi yang tidak sakit, itu tadi silaturahmi, kita mendoakan. Itu jadi itulah silaturahmi. Oleh karena itu, marilah kepada yang bertugas meninggal maupun yang sudah lebih dahulu meninggal dalam tugasnya, kita doakan semoga tenang dan damai di surganya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan.
sehingga pulih kembali kesehatannya untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Dan mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan, diberi kemudahan dan selalu dapat kesehatan, rahmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya, marilah dalam mendoakan mereka kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada siang hari ini yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan ridho-Mu ini, kami manjatkan puji syukur atas karena nikmat-Mu yang tiada terhingga. Amin. Ya Allah, kami khususnya umat Islam baru saja menyelesaikan ibadah bulan Ramadan, dan hari ini kami melaksanakan halal bihalal Idul Fitri. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah berkah, rahmat dan ridho-Mu atas ibadah-ibadah kami di selama bulan Ramadan itu, menjadi bagian yang akan menghadirkan diri kami kembali kepada fitrah kami. Amin. Ya Allah, sehubungan itu pula ya Allah, teguhkanlah persatuan dan kesatuan dan kebersamaan kami dalam Amin. satu tekad dan semangat yang sama untuk bersama-sama berbuat yang terbaik untuk mendatangkan rahmat dan ridho-Mu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini ada saudara-saudara kami yang meninggal dunia. Kami doakan semoga mereka Engkau terima amal kebaikannya, dan Amin. Engkau ampuni dosanya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi-Mu. Di Amin. hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, segera berilah kesembuhan atas sakitnya, dan pulihkanlah kembali kesehatannya untuk dapat Amin. beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Ya Allah, Amin. ampunilah dosa-dosa kami, Amin. dosa kedua orang tua kami, Amin. dosa para pemimpin kami. Ya Amin. Allah, berilah petunjuk kepada kami semua, juga petunjuk kepada para pemimpin kami untuk dapat Amin. mengemban amanah tugasnya dengan yang sebaik-baiknya. Amin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, tentram, adil dan makmur dalam naungan rahmat dan ridho-Mu. Amin. Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, kalau tidak kau saudara. Pancen, aku ikut sadar, terlalu percaya mereka punya waktumu. Saya tidak boleh sadar, terlalu mencintaimu. Nunca te entenderás, que la mejor es
bagus. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I ever hope to find, that's what you are. Everything I'll ever want for mine, that's what you are. You are my thoughts when I'm awake, and my dreams when I'm asleep. You are the reason for my smile. You are the word I speak. Every role I play in life, you play the leading part. Everything I'll ever want on me is what you are. The only one I'll ever want for me, that's what you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I ever want, if mine is what you are. You are, you are the only one I'll ever want for mine, that's what you are. You are my inspiration. You are the song I sing. You are what makes me happy. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I ever hope to find, that's what you are. Everything I'll ever want for mine is what you are. Maybe it's been so long. Our houses kind of different, but the empty still is the same to me. And there's someone through the darkness. Kiss the thoughts I lose that fell when someone was afraid, and I cherish the you gave to
Yang tahun ini kita nyanyikan sama-sama. I'll kiss your memory and still you were here. I'll hold your memory till you reappear. And as I walk through the darkness, I'll kiss your memory. I'll kiss your memory as though you were here. I'll hold your memories till you reappear. And as I walk through the darkness, I'll keep crying. I'll kiss your memory. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau